إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kata mereka, Salafi Wahabi adalah mujassimah. Kata mereka, Salafi Wahabi adalah di antara firqah yang sesat dan menyesatkan. Adapun tuduhan mereka zaman rahmatullah, kenapa mereka menuduh para Salafi Wahabi itu merupakan mujassimah, adalah karenanya ahli sunnah wal jamaah atau para salafiyun atau mereka yang labeli dengan Wahabi mengimani akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tamthil atau ta'til atau tahrif atau takyif. Hal ini zaman rahmatullah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dapatkan pengajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian akidah tersebut diwariskan kepada para sahabat ridwanullah jami'an, kemudian diwariskan kepada para tabi'in, kemudian generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in, sampai kepada generasi a'immatul arba', kemudian sampai ke generasi kita. Dan ini adalah merupakan akidah warisan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala mengimani dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit manusia kemudian jatuh di dalam kesesatan. Di antara mereka ada yang kemudian mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang gulu berlebihan, yaitu dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk makhluknya, dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan sama dengan penglihatan manusia, dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar sebagaimana mendengarnya manusia. Dan adapun ahli sunnah wal jamaah zaman rahmatullah, maka mereka berada di pertengahan, tidak menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula menyamakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mendengar. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, namun tidak serupa dengan penglihatan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, akan tetapi tidak sama dengan pendengaran manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, namun tidak sama dengan tangan manusia. Dan inilah yang kemudian al-asyariyun, orang-orang pengingkar terhadap dalil-dalil Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang kemudian mengatakan Salafi Wahabi adalah mujassimah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa takyif. Dan demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala akidah ahli sunnah wal jamaah dari turun temurun, mereka wariskan hal tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in yang merupakan generasi al-qurun al-mufaddalah, yang merupakan generasi yang paling terbaik yang pernah ada di tengah-tengah umat manusia. Seperti halnya zaman rahmatullah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya di antara sifatnya adalah al-ulu, yang maha tinggi, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak menyebutkan hal tersebut. Begitu pula dengan takrirnya Nabi alaihi salatu wasallam terhadap jariyah, begitu pula dengan penegasan Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Maha Pengasih, berada di atas arsy-Nya, berada di atas langitnya. Dan demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala keyakinan ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula kemudian mereka mentakwilkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala
dengan pentakwilan batil, dengan pentakwilan yang belum pernah didengar oleh orang-orang sebelum kita, yang tidak pernah diwariskan oleh orang-orang generasi sebelum kita. Pentakwilan yang menurut mereka ini adalah merupakan pentakwilan yang benar, pentakwilan yang absah, pentakwilan yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Namun pentakwilan tersebut adalah pentakwilan yang keliru, pentakwilan yang salah, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah orang-orang sebelum kita. Maka jangan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan serampangan mengambil akidah dari siapapun orangnya. Apakah dia berlebar kiai, berlebar profesor, berlebar doktor. Namun hendaknya kita kembali meyakini agama kita, agama Islam, sesuai dengan akidah yang diwariskan dari orang-orang sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang merupakan generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu di zamannya para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dan kemudian perlu diketahui jamaah rahmatullah, akidah Mujassimah ini adalah merupakan akidah yang diwariskan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana mereka berusaha mewujudkan bentuk Tuhan sama dengan bentuk manusia. Maka kita melihat jamaah rahmatullah, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, begitu pula dengan yang disembah oleh Nasara, maka wujud mereka sama dengan wujud manusia, telinga mereka sama dengan telinga manusia, Tuhan-Tuhan mereka memiliki tangan sama dengan tangan manusia. Dan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berwujud sama dengan wujud manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk keyakinan akidah yang batil. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak pula mentakwilkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ahli sunnah wal jamaah meyakini dan menetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nama dan sifatnya dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ahli sunnah wal jamaah juga menafikan dari semua sifat-sifat yang buruk, yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembalilah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar, bukan akidah yang 20 sebagaimana keyakinan al-Asy'ariyun, bukan akidah yang menyimpang, yang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, bukan akidah yang suka mentakwil-tawilkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hendaknya kita meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tahrif, dan tanpa ta'wil, dan tanpa takyif. Hadza wallahu a'lam bissawab.